Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas kurang lebih 10 saham. Apa saja nanti silahkan diikutin. Sebelumnya saya akan mereview sedikit terkait IHSG dan sektor-sektor yang kemarin sudah saya bahas. Oke, izinkan saya langsung mulai. Untuk IHSG kita hari ini menguat di angka 7.163 dengan kenaikan 55,9 poin serta perubahan harga 0,78%. Nah, ini kalau kita lihat dari volume, dia hari ini breakout dari volume MA. Udah lama ya. Dan ini breakout tipis, mudah-mudahan bisa dilanjutin, volumenya meningkat. Bandar asing pun masih masuk walaupun jumlahnya nggak sebesar kemarin ya. Ya, tetapi kalau kita lihat dari IHSG, seperti yang saya sampaikan kemarin, habis merah, biasanya hijau di hari Selasa, cuma ya tetap harus disiplin dalam artian bisa lanjut naik, muji lagi nih atapnya, atau ya tertahan di atas membentuk candle-candle doji atau hammer segala macamnya. Oke, jadi ini potensinya sebenarnya masih sideways kalau saya lihat, cuma dengan akumulasi asing ini ya harusnya tetap menarik. Karena asing kita ini masih terus masuk ya, masih terus naik ke atas. Nah, ini tadi kayaknya di akhir-akhir ada tarikan turun ya. Nah, ini di penutupan ada tarikan karena tadi saya cek pas 14.0 udah penutupan, dia breakout dari resisten tapi langsung ditarik turun. Nih, ditarik turun pas terakhir banget. Jadi ya kalau kita ngomongin candle harusnya ini masih oke. Ya, cuma tarikan tadi kenapa ya pasti distribusi ya dari saham-saham gede. Jadi tetap hati-hati dulu. Oke, namanya sideways, kadang bisa dibanting dalam lagi, kadang turun pelan-pelan gitu kan. Jadi kalau mau cuan ya cuan terbatas dulu ya, jangan terlalu mau main swing jauh. Gitu 5%, 7%. Ya, range step 1 3 sampai 5, range 2 5 sampai 7%, range 3 udah di atas 10% aja udah oke. Gitu. Oke. Ya, untuk IHSG coba kita review sedikit yang hari ini terbang-terbang nih, Pegas. Oke, Pegas juga ini ya di neckline. Saya akan tambah muatan Tori entry lagi kalau dia berhasil breakout ya di 1800-an ya, disclaimer on. Kalau saya udah taking profit dulu sih gitu ya, sementara ini saya taking profit karena apa ya, kok saya lihat kalau dari akumulasi ini masih cakep banget ya, akumulasi masih cakep banget si Pegas, harusnya masih bisa lanjut ya. Kalau ada retest kita icip-icip nanti Pegas. Oke, kita lihat nih Medco ya, paling gila naiknya gurih, dia lompat kodok bukaan, ditarik naik, udah hampirnya hit target nih ya, udah hampir hit target. Besok harusnya bisa lah ya, hit target tipis, mudah-mudahan gak cuma rambut tapi bisa bertahan di atasnya ya, cakep. Cuma jeleknya Medco dia bikin gap lebar banget. Oke, Elsa nih, Elsa juga good hari ini, breakout hit target ya kan, hit target 320. Saya picuan, kita lihat besok apakah dia akan merah untuk retrace atau lanjut naik nih, karena kalau Elsa udah hit area sini, ini potensi untuk retrace. Kita lihat aja besok Elsa akan retrace atau enggak. Cuma kalau retrace 310 mau beli harusnya masih bisa ini karena menarik banget hari ini ya, Elsa volumenya gila. Apalagi ya, apalagi kira-kira Antam, Inco, Tins itu juga dia bikin candle-candle pembalikan arah, sinyal ini bisa re-entry lah ya, re-entry lagi kan masih area kurang lebih kemarin ya. Ini juga breakout MA60 karena ini kemarin Senin itu ya di luar kebiasaan aja lah, keluar biasaan, harusnya bisa cepat recovery-nya gitu. Oke, apalagi PTBA ini ngeri ya, PTBA Adro. Kita cek ya, nih PTBA dia break out dari penan
Mudah-mudahan uji resist lagi di 4.300-an harusnya masih bisa. Kalau ini jebol, target kita ke 4.400 dulu lah. 4.480-an ya untuk PTBA. Kalau dia breakout dari resistance ini kuat nih. Oke, PTBA cakep. Adro, ini Adro juga ya, dia lagi di resisten. Ini kalau tembus sangat besar potensi untuk uji 3.500 lagi. Gitu. Ya, ini juga sekalian nutup gap. Gap dia masih ada tersisa nih di area 3.400-an. Ya, it's time lah mudah-mudahan ya. Ini roundingan cup and handle-nya lagi-lagi ada di sini. Semoga break ya, rounding cup and handle. Kalau sabar harusnya masih bisa lanjut. Oke. Seperti itu ya, ITMG juga masih oke, dia ada pembalikan. Oke, nih. Ini semua di big akumulasi ya, Adro, ITMG nih juga di arah resist. Ini target penurunan kemarin sudah. Ya udah, ini break resist, target ke 40.000 lagi, nutup gap di sini nih. 40.000 sampai di 40.100 ya. Ya, 40.100-an lah. Oke, seperti itu 41.000, sorry 41.000. Oke, bisa ke area situ untuk ITMG. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, happy cuan sekali lagi. Tinggal ini kalau main swing atau yang baru mau masuk, tunggu confirm dulu, tunggu confirm break baru masuk lagi. Kalau yang swing ya sabar aja, sabar. Mudah-mudahan ini masih rounding naik. Seperti itu ya, happy cuan dulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, kita langsung saja ke topik utama, langsung ke saham. Pertama ada TUL ditutup di harga 140 dan perubahan harga positif 3,7%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia ada spike hari ini. Bandar lokal belum terlihat, tapi kemarin mulai akumulasi, bandar asing masih cakep. Kalau kita lihat hari ini TUL dia di small distribusi, yang jualan KKYP-RG, yang beli XLNISQ. Ini KKYP ya, kalau YP-nya YP yang itu ya mungkin masih distribusi juga, masih take profit. Tapi mudah-mudahan ini masih bisa break lanjut naik. Nah, ini kalau kita lihat TUL di hari ini menguji resist ya, ini resistnya cukup valid 141. Susah diuji 140 sampai 141 ya resistnya untuk TUL. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut naik lah. Kalau kita tarik Fibonacci, ya memang di sini juga nih area resistnya dia kan pucuk-pucuk sini 146, 145-an gitu. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini drop di bawah 130 nih jelek. Kalau drop di bawah 130 nih jelek. Jadi jangan bilang TUL nunggu TUL di 131, 130 dulu lah. Nah, itu dia jelek dah. Oke, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 145 dan perubahan harga positif 5,84%. Kalau kita lihat dari volume, dia cukup tinggi hari ini. Ya, tapi masih di bawah volume EMA-nya lah ya. Nah, bandar lokal masih belum terlihat, tapi kemarin dia udah distribusi. Sebelumnya sempat akumulasi juga, tapi distribusi kencang juga nih tanggal 19 Agustus. Bandar asing ini jualan hari ini. Kalau kita cek hari ini dia di big akumulasi, yang beli MGYUIF, yang jualan CCBKYP. Ya, MG hari ini nge-HK sampai area pucuk ya. Diakumulasi gede banget ini, mantap nih. MGYUIF-nya keren. Nah, dia nge-HK sampai area resisten hari ini. Terdekat sangat mungkin dia nguji ke 150 sampai 155 nih masih bisa. Masih bisa lah ke sana karena ini kita lihat ya, dia rounding, waving. Oke, dia waving 1 2. Nah, ini kalau dia lanjut naik ya berarti lanjutin wave-nya. Kalau lanjutin wave-nya mudah-mudahan 170 nih bisa di hit. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Ini juga bandar asingnya udah mulai jualan cukup deras nih. Nah, jadi harus hati-hati ya, 150, 100, 55, 160 lah. Area-area situ. Ya, ini 150.
Mudah-mudahan tercapai ya. Seperti itu untuk bumi. Lanjut selanjutnya ada Sliss. Sliss ditutup di harga 147 dengan perubahan harga positif 0,68%. Kalau kita lihat dari volume dia menipis, masih jauh dari volume MA, bandar lokal belum terlihat, cuma dia distribusi ini sebelum-sebelumnya. Hari ini ada akumulasi dari bandar asing. Kalau kita cek, nah ini dari tanggal 11 dulu ya, saya cek dari sini. Tanggal 11 ini ada YP yang masih distribusi, ini nggak tahu retail, nggak tahu apa ya, tapi ini distribusi YP paling kencang. Ini AZ ada yang baru beli di harga puncak sini kemarin 154. Nah tapi ya masih tipis-tipis. Nah hari ini BK ini sebenarnya udah masuk kalau saya cek tadi, Sliss di tanggal 23 sore today. Nah hari ini sudah mulai diakumulasi, jadi BK tadi ya dari tanggal 11 sampai 23 ini terlihat kayaknya BK yang mau mulai bermain. Oke, di Sliss ya, mudah-mudahan penantian panjang ya teman-teman nih bisa terobati sedikit. Oke, terobati sedikit. Ini ada BKAK udah mulai masuk. CC XLLG ini yang distribusi, ini CC kayaknya retail juga. Nah kalau kita cek ini, nah ini selama ini nggak jebol dan dia ini kan dia tutup turun terus dia ada hammer kebalik. Nah ini potensi dia minimal muji ke 153 150 nya dulu gitu. Nah ini kalau bisa di break ya potensi dia bikin double bottom, target bisa ke neckline dulu 166. Nanti ini saya nggak mau terlalu jauh ya ngasihnya karena potensi dia sebenarnya dead cat bounce juga masih bisa. Jadi dia rounding turun, naik, turun, terus naik sampai sini doang, terus turun lagi, ini dead cat bounce masihan. Jadi dikit-dikit dulu ya, 153 bertahap, tapi kalau dia bisa nyentuh ke neckline, dia potensi bikin double bottom. Seperti itu untuk Sliss. Mudah-mudahan ini udah mulai ada yang akumulasi BKK nih. Gitu. Kalau BKK jarang sih main cepet ya. Mudah-mudahan dia agak swing-swing dikit, jualan dikit terus diakumulasi lagi. Gitu. Oke, selanjutnya ada Crab. Crab ditutup di harga 272 dan perubahan harga minus 6,85%. Ini kalau kita cek dari volume, dia juga hari ini ada spek tipis dari sebelumnya, tapi dari sebelum-sebelumnya masih kalah jauh ya. Bandar lokal belum terlihat, bandar asing hari ini masuk, wow, nampungin terus. Nah ini kalau kita lihat dia justru hari ini di peak akumulasi, yang beli HP AKAT, yang jualan AZXCAR. Ya ini retail yang jualan, ditampung bandar. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Crab ini masih bisa lanjut naik. Kemarin memang candlenya jelek, dia semacam dark cloud, tapi nggak full ya, setengahnya. Cuma memang harus hati-hati ini channel pembalikan arah. Dan kalau dilihat ya hari ini ARB tapi hidup. Nah ARB-nya di akhir-akhir, jadi dia pagi diangkat dulu ya kan, terus dia jualan. Nah ini harus hati-hati, kalau besok masih lanjut ARB ya bisa juga gitu. Nah kalau lanjut ARB ya potensi mungkin ke area 248 250 ini ya kalau ARB ya untuk Crab. Nah ya kan area-area sini 27, ya benar 254-an ya, 254-an mungkin ke area sana dulu untuk Crab. Ya jadi selain Crab ya kayak Karya, terus apalagi ya, Match ya, saya sudah sampaikan Karya nih mungkin bisa hit di area sini ya, hari ini juga tercapai juga kan, happy cuan juga ya untuk Karya. Terus Bima kemarin juga saya sampaikan ini harus hati-hati, candlenya udah jelek. Dan hari ini ARB pas di area yang saya tandai kemarin ya kan, dia masih berusaha hit pagi-pagi cuma nggak kuat ya, nggak nyampe ke sana ya. Kita lihat kalau Bima seperti apa. Terus apalagi Match ya, Match juga saya sampaikan juga harus hati-hati, dia candle-candle seperti ini dan kemarin ada distribusi besar. Hari ini ARB ya tetap batasi resiko, kalau besok masih bisa keluar ya keluar dulu lah, ini udah dikasih hit lagi kok sampai high-nya malah.
gitu ya. Jadi ini kita lihat dulu lah besok seperti apa. Dia masih didistribusi nih. Dan distribusi hari ini kenceng-kenceng banget ya, nampaknya retail nih. YPXL ya 468. 468 ya lumayan pucuk ya. 468 dia lumayan pucuk. Ini retail nih. Ya nampungin ya kan, bandarnya jualan semua nih, diguyur sama MG. Oke, jadi harus hati-hati ya kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, harus taat lah. Oke, crab ya tadi ya. Nah untuk crab juga gitu, tetap batasi resiko ya. Saya nggak bosen-bosennya untuk ngingetin yang harga naik jangan FOMO. Oke, kalau mau main ya main cepat, main scalping, jangan di swing gitu. Oke, selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 228 dengan perubahan harga positif 2,7%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia hari ini masih tipis di bawah volume MA. Bandar lokal belum terlihat, cuma 2 hari kemarin dia udah mulai masuk. Bandar asing ini masih rutin jualan dari tanggal 12 Agustus. Nah, dia kalau BRMS hari ini di big akumulasi oleh YJMGPD dan jualan YPZPCC. Oke, BRMS sebenarnya target terdekat udah break dari MA60 dulu deh. Ini MA60-nya kuat banget. Bahkan hari ini ya bisa dibilang reject dari MA 60 ya, MA60 235. Ini dia hari ini high-nya 234 ya, kurang satu lah, tapi bisa dibilang reject. Ketarik mundur dengan adanya big akumulasi hari ini dari MG. Mudah-mudahan besok bisa break uji 240 dulu. Gitu untuk BRMS. Mudah-mudahan. Ya ini dia masih sideways, hitungannya sideways. Dia ngebentuk semacam penan juga. Nih. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau break ya potensinya bisa lari ke sini. Ya, area 2 berapa 266. Nah, 2266 gitu. Oke, mudah-mudahan ini tercapai ya. BRMS breakout ini cakep, nunggu waktu. Oke, asal sabar ya, asal sabar kayak Pegas, Elsa, Medco ya, nggak nyesel kan nunggu waktu gitu. Oke, lanjut ada PNBS. PNBS ditutup di harga 79 dan perubahan harga positif 3,95%. Kalau kita lihat dari volume 2 hari ini PNBS ada volume spike. Bandar lokal belum terlihat yang untuk hari ini, tapi kemarin dia akumulasi cukup bagus. Bandar asing kebalikannya ya, kemarin dia distribusi, hari ini distribusi kecil. Kalau kita cek di hari ini di big akumulasi, yang beli PD ZPGR, yang jualan YPYUMG. Nah ini MG kelihatan yang guyur ya, MG YU ini guyur, atau juga YP ya, YP juga bisa guyur nih 79 dia. Nah ini XC retail jualan mungkin take profit. Nah, PD masih akum sama ZP sama GR. Ini masih oke, masih menarik. PNBS dan dia ya sudah kena resisten hari ini, uji resisten di 82. Tapi gagal. Tapi yang menarik dia juga breakout dari 77-nya. Ini 77 ini berat banget. Udah 1 2 3 4 kali diuji tapi gagal. Dan akhirnya hari ini tembus ya. 77. Ya potensi menarik sebenarnya untuk PNBS. Bisa uji ke 85-nya ini dulu lah gitu. Oke, seperti itu untuk PNBS. Lanjut selanjutnya ada ASA. ASA ditutup di harga 228 dan perubahan harga positif 1,79%. Ini kalau kita cek dari volume, dia tipis dengan volume MA-nya. Bandar lokal belum terlihat, bandar asing tapi masih jualan. Oke, ini hari ini dia di normal distribusi, yang jualan BKYPXC, yang beli BQDRAZ. Nah ini ASA ya, ASA ARB terus berturut-turut setelah dia naik 100% hitungan hari, dibales ARB terus sama si bandar. Nah ini ya memang harus siap ya, ketemu saham-saham kayak gini nih harus siap. Dia naik-naik ya, naik terus ya. Target juga udah tercapai di 400-an.
ini mungkin potensi spinning bottom, saya bilang mungkin ya, jadi masih spekulasi. Yang jelas di sini memang ada sinyal-sinyal pembalikan arah. Target terdekat mungkin uji ke 244 sampai 250-nya dulu untuk ASA. Begitu ini break ya berarti potensi bagus. Tetapi harus diingat ini track recordnya jelek ASA. Jadi ini potensi sebenarnya, ini saya hapus dulu ya. Ini udah lama, target lama kita. Nah, ASA ini takutnya seperti saham SLIS ya, UFO gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena ini masih potensi nih. Ini apa nih? Nah, dead cat bounce. Takutnya gitu. Tapi dead cat bounce jangka besar. Gitu kan? Entah dia di sini low-nya ya, atau dia naik dikit baru turun gitu ya. Jadi ini masih potensi dead cat bounce, harus hati-hati. Begitu bisa keluar ya keluar dulu. Oke, tapi ini satu sisi, kalau dia bener low-nya di sini ya potensi dia lanjut naik waving up. Nah gitu loh. Gimana Pak maksudnya? Ya gini nih. Nah ini kan dia waving up, masih uptrend. Oke, naik. Nah, cuma di sini nggak bikin high baru, yang bahayanya gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin dead cat bounce karena dia nggak bikin high baru dari sini. Gitu ya. Untuk ASA batasi resiko aja dulu lah. Ini kalau udah jebol 200 ya potensi dead cat bounce lagi, udah gitu aja. Ya, untuk ASA. Lanjut, selanjutnya ada SIKO. SIKO ditutup di harga 165 dengan perubahan harga positif plus 16,2%. Kalau kita lihat dari volume, ini di hari ini ada volume spike. Oke, bandar lokal belum terlihat, bandar asing hari ini masuk. Kalau kita cek hari ini dia di big akumulasi, yang beli YP XCYJ, yang jualan KKBQAT. Ini YP menarik banget, akumulasi besar. Ya si XC ikut-ikut nih ya, ikut nimbrung ya. Harusnya cuan di 166. Oh masih tipis ya, XC 166 hari ini tutupannya 165 ya. Hati-hati bagi Bapak Ibu di saham SIKO ini, memang terlihat gurih kalau dia volumenya break ya langsung tinggi. Nah ini dia udah uji resist 2 kali di hari ini, 2 kali di 160 dan 170 disentuh semua. Dengan kondisi seperti ini ada 2 kemungkinan ya, dia bisa lanjut naik uji langsung ke 190-nya arah, bisa lanjut arah. Ini kan tadi dia nggak arah ya. Nah kalau arah berapa untuk SIKO? 20% aja lah, kita cek 20%. Nah uji ke sini nih, uji high sebelumnya. Nanti mau full body atau neck ya ini keputusan bandar, cuma mungkin terdekat akan ke arahnya ke sini minimal gitu. Oke ya, untuk SIKO seperti itu. Tetap batasi resiko ya, kalau memang dirasa ini udah cukup cuannya, oke, besok masih lanjut naik, scalping lagi gitu. Oke, lanjut selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 392 dengan perubahan harga positif 0,51%. Kalau kita lihat hari ini dia volumenya juga cukup tinggi. Bandar lokal belum terlihat, bandar asing ini masih jualan tipis-tipis 4 hari. Kalau kita cek hari ini dia di big akumulasi, yang beli YBKZKK, yang jualan EPPDAZ. Ya ini YB akumulasinya gendeng ya, mantap banget ini. Nah ini kalau kita cek, menarik, PNLF berhasil kembali ke area support kuatnya dengan breakout MA60. Oke, ini cukup menarik. Kalau dia masih ada akumulasi seperti itu, ini 414 sampai 420-an ini sangat mungkin untuk diuji lagi. Cuma harus diperhatikan, begitu dia hit area kuning ini, dia nggak bisa bertahan lama. Oke, sehari, 2 hari, 3 hari drop. Ini bahkan sehari, ini sehari, 2 hari, 3 hari drop. Nah, jadi
dengan kebiasaan seperti itu sebenarnya ini bisa dibilang resisten kuat 420 ini karena selalu false breakout seperti itu. Oke, terdekat ke situ dulu lah ya, kita main pelan-pelan dulu aja. Kita update plan seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Axio. Axio ditutup di harga 286 dan perubahan harga positif 2,88%. Nah, kalau kita cek dari volume hari ini dia ya ini mulai sepi ya, bener saham IPO tapi sepi. Nah, ini bandar lokal ini belum terlihat, bandar asing ini akumulasi cukup besar hari ini. Dan kalau kita cek ya memang ada AK yang beli di 3,1 miliar, ada YB dan YP. Ini akumulasinya sebenarnya bagus, cuma ya distribusinya juga deras juga ya. PD YUAI ini mirip-mirip. Oke, Axio sendiri kalau sementara ini kita cek ya, dia kalau bentuk penan, nah ini dia bentuk penan dengan neckline kuning ini, itu ya, dengan atapnya kuning itu. Nah ini kalau dia break, ini targetnya bisa ke area sini 335an. Nah apakah bisa? Nah ini harus kita lihat dulu. Begitu ini breakout ya, hari ini breakout, nah begitu hari ini dia bisa breakout di 300 untuk Axio. Nah ini terdekat ada 310 dulu nih, 310 ini juga area crossingan antar Fibonacci. Nah ini bisa jadi atap baru lagi, tapi ini kalau jebol ya mudah-mudahan bisa bikin all time high baru seperti itu ya. Untuk Axio ini selama dia bertahan di atas garis merah ya, downtrend uptrend pondasinya ya, uptrend tapi pondasi bagian bawah, dan ini masih cakep, waving up pelan-pelan nggak apa-apa itu ya. Baik, seperti itu saya rasa Bapak Ibu untuk video kali ini. Jadi tadi di awal ada review ISG dan saham-saham sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tinggal nunggu sabar, dan ya kita sebagai retail berharap-harap aja beneran bisa breakout, walaupun misalnya dia breakout terus retest ya, semoga bertahan di atas resistennya. Kalau seperti itu potensi lanjut naik lebih tinggi. Baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, salam sehat selalu.